persyaratan untuk punya kontrak salah satunya nanti adalah membeli BPJS TKI. Jadi kemarin kalau kita mendengar surat wali, dan sekarang yang kedua adalah BPJS TKI itu harus dibeli. Ya, itu ternyata dipromosikan oleh Indonesia sebagai salah satu capaian. Padahal yang membayar bukan pemerintah Indonesia loh, ini buruh migran bayar sendiri, itu enggak kayak ini. Benar. Iya, benar-benar. Ya, Buruh migran disuruh iuran. Nanti kalau ada yang kecelakaan, yang mati, kita nanti yang membiayai mereka. Jadi itu bukan negara ngasih uang kepada buruh migran yang kecelakaan ataupun meninggal, tapi kita yang saweran untuk dikasihkan ke mereka, gitu loh. Salah satunya adalah kemarin ada yang menyampaikan kepada JBNI bahwa persyaratan untuk punya kontrak salah satunya nanti adalah membeli BPJS TKI. Jadi kemarin kalau kita mendengar surat wali, dan sekarang yang kedua adalah BPJS TKI itu harus dibeli. Ya, kalau di Singapura, Malaysia sudah diharuskan. Di Malaysia itu teman-teman di Malaysia harus membeli 2 asuransi sekaligus ya. Salah satunya adalah asuransi di negara penempatan dan juga asuransi BPJS TKI. Nah, ini tadi disebutkan bahwa itu ternyata dipromosikan oleh Indonesia sebagai salah satu capaian. Padahal yang membayar bukan pemerintah Indonesia loh, ini buruh migran bayar sendiri, itu enggak kayak ini. Benar. Ya, benar-benar. Ya mungkin kayaknya bisa menjelaskan lagi. Jadi saya lanjutkan ya, mohon maaf tadi ada teman yang masuk. Oke ya, jadi kembali lagi. Jadi capaian yang ini apa yang saya prediksi sebagai apa yang akan disampaikan pemerintah ya. Tapi nanti saya sendiri pengen mendengarkan apa yang secara konkret disebut sebagai juaranya, juaranya dari pemerintah Indonesia itu tadi loh, gitu. Jadi yang kedua itu tadi jaminan sosial, karena itu memang lagi ngetren di luar negeri, jaminan sosial untuk masyarakat, gitu. Dan hampir semua negara sekarang rame-rame untuk menerapkan itu sebagai solusi kesehatan, gitu loh. Tapi kan masalahnya kan di Indonesia saja dan berbagai negara mereka juga pada memprotes, karena itu bukan berarti negara mensubsidi kesehatan, tapi itu rakyat sesama rakyat miskin iuran untuk menalangi biaya kesehatan dari untuk orang miskin. Tapi pertanyaannya kenapa harus membayar begitu mahal untuk kesehatan gitu loh. Ternyata setelah diselidiki semua sistem kesehatan Indonesia dan berbagai negara itu semua sudah milik swasta. Jadi artinya kita sesama orang miskin disuruh iuran, buruh migran disuruh iuran. Nanti kalau ada yang kecelakaan yang mati, kita nanti yang membiayai mereka. Jadi itu bukan negara ngasih uang kepada buruh migran yang kecelakaan ataupun meninggal, tapi kita yang saweran untuk dikasihkan ke mereka, gitu loh. Atau untuk membayar layanan kesehatan dari rumah sakit yang itu sebenarnya bukan lagi milik negara, gitu. Nah, jadi ini ya. Benar-benar. Tapi kalau ini menarik sekali kalau kita nanti mungkin kita akan membahas lebih detail tentang BPJS TKI karena terus terang kita tidak masalah untuk membantu sesama buruh migran ya. Pertanyaannya adalah uang yang sudah kita berikan kepada BPJS TKI tadi benar-benar disalurkan kepada buruh migran atau tidak dan anggota keluarganya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah karena selama ini kita tidak pernah tahu uang yang disalurkan itu berapa, yang tidak disalurkan itu dibawa kemana gitu loh. Ya jangan-jangan habis untuk membayar seluruh pejabatnya BPJS TKI. Nah, itu menjadi pertanyaan besar ya. Nah, ini ya itu. Nah, Indonesia sendiri itu kan disebut negara juara. Gitu. Apa itu negara juara itu? Ya namanya champion country ya. Kalau bahasanya ya juara ya champion itu, atau negara pemenang. Mengapa disebut negara juara coba? Ya. Jadi disebut negara juara atau negara champion country itu artinya dia ingin menjadi promotor atau salesnya lah, salesnya GCM. Jadi dia yang akan berkomitmen mengatakan kami akan menerapkan apapun yang disepakati di dalam GCM. Dan di Asia itu ada 2 negara yang menjadi negara juara, satu Indonesia, satu Bangladesh. Tapi negara lain nggak ada yang begitu gitu loh. Nah gitu, jadi itu ya. Jadi sekali lagi persoalan paling besar di dalam GCM ini, walaupun nampak besar ya secara karena itu disidangkan di PBB, tapi secara ikatan hukumnya tidak ada. Kalaupun negara itu tidak mau ataupun tidak menjalani, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi satu-satunya kesempatan kita hanya memakai proses ini untuk bahasa lainnya itu mempermalukan negara ketika mereka gagal mewujudkan perlindungan. Itu aja gitu loh. Tapi kita nggak bisa mengkasuskan, nggak bisa menuntut secara hukum nasional, regional maupun internasional. Nah gitu ya kira-kira. Oke ya, jadi
pertemuan yang saat ini sedang terjadi sebenarnya adalah follow up ya, atau tindak lanjut dari pertemuan yang dulu saya pernah hadiri tahun 2016. Jadi 2016 itu saat saya bicara di PBB itu kan mereka membuat deklarasi namanya Deklarasi New York yang itu menyatakan bahwa semua negara di dunia berkomitmen untuk melindungi buruh migran ya. Dan 2 tahun berikutnya tahun 2018 mereka semua bersama-sama sepakat membuat sebuah kesepakatan baru namanya Global Compact for Migration gitu ya. Nah, jadi Global Compact ini kita nyebutnya GCM ya paling mudah. GCM ini adalah pasal-pasalnya terdiri dari bagaimana negara di dunia itu berkomitmen melindungi buruh migran gitu kira-kira ya. Cuma bedanya yang saat ini dengan Global Compact itu dia tidak terlalu mengikat dibanding dengan konvensi PBB tahun 1990. Ketika konvensi PBB itu diadopsi atau disahkan negara Indonesia misalnya setelah mereka mengadopsi tahun 2012, dengan sendirinya undang-undang nasional harus mengikuti. Jadi kenapa itu ada revisi UU PPTKLN, tapi pada tahun 2017 mengesahkan namanya UU PPMI. Jadi ada dampak hukum di satu negara yang harus mereka ikuti. Tapi GCM ini jeleknya itu adalah tidak punya ikatan hukum. Jadi siapapun yang mengikuti dan mengatakan kami mengikuti konvensi ini atau kesepakatan ini, ya gitu aja gitu loh. Tapi tidak ada, oh ya berarti secara nasional harus ada perubahan aturan dan hukum. Nah,